Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ronawan Juniat Moko, MSI, selaku dosen mata kuliah Statistika, dan teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji Hipotesis dan Pengujian Chi-square. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Nur Latifah, dengan NIM 2252-21059. Kedua, Alvina Anggitia, dengan NIM 2252-21067. Yang ketiga, Melisa Anasta, dengan NIM 2252-21072. Yang pertama, uji hipotesis. Definisi uji hipotesis, yaitu pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan teori probabilitas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hipotesis adalah pernyataan yang beralasan atau tidak beralasan. Contohnya yaitu rata-rata penghasilan karyawan di sebuah kota yaitu 100.000 per minggu. Itu satu rata-rata. Kemudian proporsi mahasiswa di suatu universitas yang tidak suka membaca textbook lebih dari 50% itu satu proporsi. Kemudian tidak ada perbedaan antara rata-rata gaji guru SMA di Jawa dan luar Jawa, itu dua rata-rata. Nah, langkah prosedur yang dapat digunakan dalam pengujian suatu hipotesis yaitu yang pertama, menyatakan hipotesis 0 atau dilambangkan H0 dan hipotesis alternatif atau dilambangkan H1. Kedua, memilih tingkat nyata atau level of significance, dilambangkan dengan alfa. Kemudian yang ketiga, merumuskan suatu aturan pembuatan keputusan. Yang keempat, mengidentifikasi statistik uji. Yang kelima, mengambil kesimpulan. Pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi. A, yaitu sampel besar dengan deviasi standar populasi diketahui. Contohnya yaitu produktivitas karyawan di suatu perusahaan terdistribusi secara normal dengan rata-rata atau Pi itu 200 dan deviasi standar atau sigma itu adalah 16. Bagian R dan D tidak percaya dan menyatakan rata-rata produktivitas karyawan tidak sama dengan 200. Untuk membuktikannya, mereka mengambil sampel 100 karyawan untuk dianalisis dan diperoleh rata-rata sampel atau X-bar itu 203,5 dengan alfa yaitu 1%. Ujilah pernyataan tersebut. Jawabnya yaitu H0 banding Pi sama dengan 200. H1 banding Pi itu tidak sama dengan 200. Karena kita ingin menguji pernyataan bahwa Pi itu tidak sama dengan 200. Kemudian alfa sama dengan 1%. Pengujian dua arah karena H1 bagi mu itu tidak sama dengan 200. Bisa dilihat pada gambar tersebut, luas 0,495 atau 49,5%. Jika dicari di tabel Z, maka akan memberikan nilai kurang lebih 2,58. Rumusnya yaitu Z sama dengan X bar min mu per alfa per akar N. Jadi sama dengan 203,5 dikurangi 200 dibagi 16 per akar 100. Hasilnya yaitu 2,19. Karena statistik uji yaitu 2,19 tadi berada di daerah penerimaan H0, maka H0 harus diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, data sampel tersebut mengizinkan kita untuk menolak H1 sehingga kita dapat menyatakan bahwa H0 adalah benar. Kemudian pengujian hipotesis rata-rata populasi yang kedua yaitu sampel besar dengan deviasi standar populasi tidak diketahui. Contohnya yaitu untuk menguji pernyataan bahwa mu itu lebih dari 400 diambil sampel ukuran 172. Setelah analisis diketahui, rata-rata dan deviasi standar sampel adalah 407 dan 38. Ujilah pernyataan tersebut dengan taraf nyata 5%. Jawab yaitu H0 banding mu itu kurang dari sama dengan 400. H1 banding mu itu lebih dari 400. Rumusnya yaitu X bar min mu dibagi alfa
per akar N, yaitu sama dengan 407 dikurangi 400 dibagi 38 per akar 172, menghasilkan 2,420. Karena statistik uji atau 2,420 tadi terletak di daerah penerimaan H1, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian yang ketiga itu ada sampel kecil. Nah, dalam pengujian dengan sampel kecil, biasanya N itu kurang dari 300, kita menggunakan distribusi T sebagai pengganti distribusi normal Z. Seperti distribusi T adalah distribusi kontinu, simetris, dan berbentuk lonceng yang lebih datar dan terpancar dari pusatnya. Jika ukuran sampel atau N meningkat, distribusi T akan menyerupai distribusi Z. Selain membutuhkan taraf nyata atau alfa, kita juga memerlukan informasi derajat bebas. Selanjutnya, pengujian ketidaktergantungan dan ketepatan suatu fungsi. Pengujian semacam ini disebut test of independency. Cara-cara pengujiannya sama seperti menguji beberapa proporsi, misalnya R lebih besar dari 2. Dari beberapa populasi, misalnya K lebih dari 2, lebih besar dari 2, yaitu menggunakan R by K contingency table seperti di atas dengan XO pangkat 2 sebagai kriteria pengujian. Seperti kita ketahui, di dalam prakteknya proporsi sering digunakan untuk memperkirakan probabilitas untuk tabel kontingensi RK, R lebih besar dari 2, K lebih besar dari 2, hipotesis biasanya dirumuskan sebagai berikut. H0 dibanding PIJ sama dengan PJ. HA banding PIJ tidak sama dengan PI-PJ, di mana PI bar, PJ bar, PIJ merupakan probabilitas. Selanjutnya, pengujian tentang ketepatan atau kecocokan suatu fungsi. Dalam pengujian ini akan dibandingkan antara frekuensi hasil observasi frekuensi dengan frekuensi harapan expected frekuensi yang biasanya dinyatakan sebagai suatu fungsi tertentu. F sama dengan frekuensi hasil observasi ke I dan I sama dengan frekuensi harapan ke I. Rumus yang digunakan untuk pengujian adalah sebagai berikut. XO pangkat 2 sigma. Rumus yang digunakan untuk pengujian adalah sebagai berikut. XO pangkat 2 sama dengan sigma K, I sama dengan 1. Frekuensi I sama dengan EI pangkat 2 per EI. Fungsi ini mengikuti fungsi K kuadrat dengan derajat kebebasan K sama dengan N, di mana K sama dengan banyaknya kelas atau kejadian, dan N sama dengan banyaknya kuantitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis tentang varians. Pengujian hipotesis tentang varians pada dasarnya sama seperti pengujian hipotesis tentang rata-rata dan proporsi. Seperti kita ketahui, kalau suatu sampel acak ditarik dari suatu populasi dengan distribusi normal, maka rasio N sama dengan N min 1 S pangkat 2 per O per sigma pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 X min 1. Rasio tersebut digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis. Perumusan hipotesis seperti halnya dengan rata-rata dan proporsi adalah sebagai berikut. HO banding sigma pangkat 2 lebih kecil sama dengan sigma O pangkat 2. HO banding sigma pangkat 2 lebih besar sama dengan sigma O pangkat 2. HO sebanding sigma pangkat 2 sama dengan sigma 0 pangkat 2. Selanjutnya, pengujian hipotesis untuk dua varians. Dalam praktek seringkali ingin diketahui apakah variasi produk bulanan suatu jenis barang sama untuk dua pabrik, apakah variasi gaji atau upah sama untuk para karyawan dari dua baris perusahaan, apakah variasi harga barang sama untuk dua pasar, dan sebagainya. Hipotesisnya dirumuskan sebagai H0 banding sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2, yang berarti sigma 1 pangkat 2 minus sigma 2 pangkat 2 sama dengan 0.
H0 banding sigma 1 banding pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 pangkat 2, yang berarti sigma 1 pangkat 2 dikurangi sigma 2 pangkat 2 tidak sama dengan 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengujian chi-square. Yang pertama, definisi uji chi-square. Pengujian chi-square atau chi dibaca chi adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan lebih dari dua proporsi. Dua macam pengujian yang berlaku adalah uji independensi variabel lainnya dan uji goodness of fit untuk mengetahui apakah distribusi suatu percobaan sama atau tidak dengan distribusi teoritisnya. Langkah pengujian chi-square. Yang pertama, untuk menentukan H0 dan H1. Untuk analisis contingency table, H0 sama dengan tidak ada hubungan antara A dan B. H1 ada hubungan antara A dan B. Untuk uji goodness of fit, H0 tidak ada hubungan antara distribusi teoritis dengan distribusi aktual. H1 ada perbedaan antara distribusi teoritis dengan distribusi aktual. Yang kedua, menentukan daerah penerimaan H0 dan H1 dengan menggunakan distribusi E kuadrat atau chi-square. Ciri-ciri distribusi chi-square adalah yang pertama, nilainya selalu positif karena merupakan nilai square atau kuadrat. Yang kedua, ada suatu himpunan distribusi chi-square yang bentuk distribusinya ditentukan oleh nilai degree of freedom atau DF. Distribusi chi-square melenceng ke kanan dan semakin mendekati distribusi normal jika DF bertambah besar. Yang ketiga, menghitung nilai statistik uji atau X kuadrat hitung. Rumusnya X kuadrat sama dengan sigma Fn minus Fe kuadrat per F0. Keterangan F0 sama dengan frekuensi yang diobservasi, F1 sama dengan frekuensi yang diharapkan. Yang keempat, membandingkan nilai statistik uji dengan titik kritis, kemudian mengambil kesimpulan. Selanjutnya, pengujian independensi. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan atau relationship atau tidak. Sebagai contoh, apakah usia berhubungan dengan IQ, apakah gizi berhubungan dengan indeks prestasi, dan sebagainya. Langkah pengujian independensi. Yang pertama, menentukan H0 dan H1. H0 sama dengan indeks prestasi tidak berhubungan dengan jenis kelamin. H1 sama dengan indeks prestasi berhubungan dengan jenis kelamin. Yang kedua, menentukan daerah penerimaan H0 dan H1 dengan menggunakan distribusi X kuadrat. Rumusnya df sama dengan N-1 per K-1. Keterangan N sama dengan jumlah baris, K sama dengan jumlah kolom. Yang ketiga, menghitung nilai statistik uji. Rumusnya X kuadrat sama dengan sigma FO minus FE kuadrat per FE. FO atau expected frequency untuk setiap sel dapat dicari dengan rumus FE sama dengan total baris I dikali total kolom J per total jumlah. Yang keempat, karena nilai statistik uji 5,729 lebih kecil titik kritis 7,815, maka H0 diterima. Ada bukti yang kuat. Prestasi tidak berhubungan dengan jenis kelamin mahasiswa. Pengujian goodness of fit. Pengujian ini adalah salah satu metode non-parametrik yang banyak digunakan. Metode yang dikembangkan oleh Carl Pearson tersebut digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi suatu percobaan sama atau tidak dengan distribusi frekuensi yang teoritis atau yang diharapkan. Yang selanjutnya, pengujian hipotesis tentang lebih dari dua proporsi.
meskipun lebih sering digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau contingency table, serta cocok tidaknya frekuensi distribusi teoritis dengan aktual atau goodness of fit, pada dasarnya, pengujian chi-square dapat pula digunakan untuk menguji apakah proporsi 1 sama atau tidak dengan proporsi LA jumlah populasi lebih dari 2. Yang selanjutnya, keterbatasan pengujian chi-square. Jika ada sel yang memiliki Fe atau expected frekuensi yang terlalu kecil, pengujian chi-square memberikan hasil yang keliru. Hal tersebut dapat terjadi karena Fe muncul sebagai penyebut pada rumus X kuadrat sama dengan sigma Fo minus Fe kuadrat per Fe. Jika Fe sangat kecil, maka suatu angka yang dibagi dengan Fe menjadi sangat besar. Aturan umum yang digunakan adalah yang pertama, jika hanya ada 2 sel, Fe pada setiap sel harus 5 atau lebih. Misalnya seperti yang ada di dalam tabel. Yang kedua, untuk lebih dari 2 sel, pengujian chi-square sebaiknya tidak digunakan. Jika lebih dari 20% dari seluruh sel memiliki frekuensi Fe kurang dari 5. Selanjutnya, pengujian chi-square untuk perbedaan dua proporsi. Pengujian chi-square dapat pula digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya perbedaan antara dua proporsi. Langkah pengujiannya, H0 banding P1 sama dengan P2, atau tidak ada perbedaan antara dua proporsi populasi. H1 banding P1 tidak sama dengan P2, atau ada perbedaan antara dua proporsi populasi. Sedangkan hubungan antara titik kritis uji X kuadrat dan Z adalah dengan rumus titik kritis X kuadrat sama dengan titik kritis Z kuadrat. Keuntungan uji Z atas uji X kuadrat adalah uji Z dapat menguji hipotesis P1 lebih besar dari P2 atau P1 lebih kecil dari P2. Sedangkan uji X kuadrat tidak. Uji X kuadrat hanya dapat menguji hipotesis P1 tidak sama dengan P2. Yang selanjutnya, prosedur Maraschuilo. Langkah-langkah prosedur Maraschuilo. Yang pertama, menentukan nilai absolut dari perbedaan proporsi antara dua kelompok sampel. Misalnya, jika ada 3 kelompok sampel, maka kita harus mencari P1 minus P2, P1 minus P3, dan P2 minus P3. Dengan demikian, maka apabila ada K kelompok sampel, kita harus mencari perbedaan antara K dikali K minus 1 per 2 pasangan proporsi. Rumusnya PJ minus PJ. Yang kedua, menentukan daerah kritis atau critical range. Untuk masing-masing pasangan proporsi yang diuji dengan rumus critical range sama dengan akar X kuadrat A dikali DF dikali akar PJ dalam kurung 1 minus PJ plus PJ dalam kurung 1 minus PJ per NJ. Baik, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya kelompok 10 minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.